Siapa yang mau nanya nih? Ya, tadi setelah mendengarkan video dari Pak Ganjar, beliau respect dengan Bapak karena berani mundur dari sebagai komisaris Pertamina. Tanggapannya seperti apa nih Pak? Ya karena saya kira itu kan jadi kewajiban setiap kita ketika kita ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat ya. Bagi saya ini adalah kesempatan untuk berjuang. Kita jadi manusia itu sama orang bilang jabatan itu amanah. Kita dilahirkan di masa zaman kita harus berjuang. Ini pun adalah anugerah sebetulnya. Bagi saya ini pun anugerah. Ketika saya ditempatkan di posisi seperti saat ini, ketika saya bisa memilih mungkin kehormatan, bisa memilih keuangan lebih baik, rumah lebih baik, atau memilih memperjuangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah bagi saya selalu gitu cara mengukurnya. Apakah ini kehendak saya pribadi, kehendak kedagingan saya atau bukan? Ini panggilan atau bukan? Bagi saya itu sederhana saja. Ini ada pengorbanan nggak? Ada takut nggak? Ada rugi nggak? Kalau itu semua memenuhi syarat itu, maka saya akan maju. Saya tahu ini panggilan. Sama ketika saya putuskan masuk ke politik. Ya kan saya masuk politik saya juga takut dulu. Ini gimana hidupnya politik segala macam. Nah itu udah saya lewatin. Makanya saya pikir di antara 3 pasang, bagi saya yang terbaik harus jadi presiden adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu yang kita perjuangkan. Dan kemarin sempat saya pikir toh saya tidak dimasukkan ke tim kampanye. Ya sudah, gak apa-apa kan, karena saya ditugaskan untuk menjaga uang Pertamina nih, uang negara. Tugas saya kan memperbaiki defisit anggaran berjalan dari impor yang begitu banyak. Kemudian saya melihat kok Bapak Ahoker ini mulai mengatakan saya ini bukan ke Ganjar ini. Mereka bilang patokan bingung. Nah saya juga harus taat pada konstitusi kan. Secara undang-undang kan disebutkan kami ini bagian BUMN nggak boleh kampanye untuk menyuarakan apapun. Kalau mau harus mundur. Nah saya mau mundur. RUPS tahunan belum jalan lagi. Sedangkan RKAP yang udah saya pleterin sampai berbulan-bulan, udah kita awasin, sampai ada KPI kita awasin, semua target kita awasin, termasuk transisi energi. Kita udah bisa putuskan kita ke depan salah satu yang favorit adalah hidrogen. Karena kayak Petronas dia udah bisa tuh dari air sumur bor dipecahkan dengan katalisnya jadi H2. Nah ini masa depan kita. Kita bayangkan kalau semua bahan bakar pakai hidrogen ke depan, kita nggak ada impor nih. Bisa pakai buat industri segala macam. Indonesia kaya luar biasa. Terus kalau dia mau yang green, kita punya geothermal gitu baik. Nah saya 4 tahun di sana, kita udah hampir tahu semua soal energi. Nah terus saya masih khawatir juga kalau saya keluar, nanti yang mengawasi manajemen risikonya siapa? Selama ini kan saya dengan dibantu teman-teman di komite pemantau investasi sama manajemen risiko, kita bisa tahu nih investasi mana, mau akuisisi mana yang tidak layak. Dulu sempat ramai kan di berita, saya dimaki-maki dari ya ada pejabat menteri yang maki-maki kalau nggak sepakat berhenti saja. Saya dipaksa untuk beli proyek Odin, street scooter di mobil listrik di Jerman. Ya saya tolak. Nggak pantas beli barang itu, sekarang terbukti bangkrut kan. Terbukti bangkrut gitu loh. Makanya saya bilang, begitu kalau saya keluar, siapa yang ngawasin nih? Teman-teman komite bilang kalau nggak ada Pak Ahok agak repot nih yang berani ngelawan sampai atas. Nah, itu Menteri Wamen karena struktur dari susun harus ada direktur manajemen risiko. Ini hasil dari konsultan. Harus ada satu direktur khusus yang memantau investasi Pertamina gitu besar. Belasan miliar dolar investasi. Makanya akhirnya dipilihlah Pak Sidik yang dari dia dulu mantan Citibank. Orangnya dari dulu berkecimpung hanya khusus manajemen risiko di Bank Mandiri. Nah ini berarti udah aman. Lalu kita juga berpikir Dirut itu terlalu sibuk. Dirut Pertamina gitu besar, banyak upacara di undang-undang mana-mana. Lalu yang sehari-hari kalau lagi nggak ada Dirut siapa? Makanya dulu sempat ingatkan ada oknum DPR yang bilang gini, Ahok itu komut rasa Dirut ya. Saya bilang saya bukan komut rasa Dirut, saya Dirut nyaru komut, saya bilang. Saya Dirut nyaru komut, saya masih tungguin itu investasi semua. Ketika nggak ada, saya masih panggil semua subholding direktur semua.
Ketika udah terbentuk subholding semua, ketika mulai terbentuk, masih ada wakil dirut berarti untuk operasional. Dan saya menemukan Pak Wiko ini dari hulu, dia kerjasama dengan sangat baik. Dan orang ini sangat berani. Ketika kami ada dispute dengan pengusaha, mesti bayar 2 triliun lebih, saya suruh tahan. Saya bilang, lu berani nggak tahan? Kalau dipecat dari yang perintah-perintah gimana? Jabatan tuh amanah, dia bilang. Kalau sampai saya harus dipecat pun saya nggak apa-apa. Ini orang profesional. Nah, dan 31 kemarin, Januari, Pak Wiko jadi lantik jadi wakil dirut, dapat SK. Berarti saya tahu ini saatnya saya keluar ini. RUPST sudah, dan Pertamina udah untung dalam sejarah terbesar. Tahun lalu walaupun belum diaudit ya, kami diproyeksikan bisa untung 4,3 miliar dolar. Waktu kita dapat 3,8 miliar dolar udah paling besar. Yang jadi persoalan apa sekarang? Kalau saya tidak mundur, saya sayang bonusnya dong. Dan BUMN ini berhak terima bonus dari keuntungan 1-1,3%. Jadi bayangin kalau dari 4,3 miliar dolar kan, maka di situ saya tahu berarti saya harus keluar. Karena satu-satu saya tidak mau keluar, saya egois, tidak mau memperjuangkan Ganjar dan Mahfud. Ini memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Maka saya harus keluar untuk melakukan perjuangan ini. Itu sih sebenarnya.